Oke, baiklah teman-teman, kita akan memulai membuat bagian renda untuk shawl veganya ya. Ini diagram yang akan kita pakai, teman-teman bisa screenshot. Saya akan berikan nanti cuplikan fotonya. Ini yang saya print out. Kita akan mulai dari row 1 yang ini ya. Karena yang bagian bawah ini kita tidak hitung sebagai row 1. Soalnya kita row satunya udah enak nih, bagian akhir dari veganya itu pasti V semua seperti itu ya. Nah, jadi kita langsung row satunya kita ambil yang ini. Itu ya. Kita mulainya dari bagian yang ini. Yang pakai picot dulu. Supaya kenapa? Supaya nanti bagian sudutnya itu kipas-kipas tanpa picot. Nah, teman-teman bisa hitung apakah hitungnya mundur ya. Hitungnya mundur dari bagian sudut. Jadi tidak pakai picot, selangi dengan 1 V pakai picot, selangi 1 V tidak pakai picot, selangi 1 V pakai picot, selangi 1 V tidak pakai picot. Nah, selalu seperti itu cara menghitungnya. Kalau teman-teman mau coba-coba, waduh, panjang sekali nanti jadinya ya. Oke, ini bagian sudut shawlnya. Konsentrasilah untuk menentukan row 1 tepinya. Karena kalau kita coba-coba, shawlnya ini kan besar ya. Jadi benar-benar lama dan bikin capek tangan nanti ya. Jadi kita hitung dari bagian sudut. Kalau perlu dikasih tanda teman-teman ya. Beneran, saya waktu nyoba bikin rendanya ini saya bolak-balik bongkar pasang. Karena saya selalu mengulangi hitungan yang sama tanpa saya sadari ya. Jadinya susah gitu ya. Nah, oke, kita tandain. Ini bagian tengah sudut. Yang gundul tanpa picot nanti. Yang kita tandai adalah bagian-bagian yang dengan picot. Jadi tanpa picot, skip 1, pakai picot. Tandain. Skip 1 tanpa picot, skip 1 pakai picot. Kalau saya kayak gini, karena saya ternyata pelupa gitu ya. Picot, skip 1 tanpa picot, skip 1 picot. Jadi teman-teman gini nih, kalau ke teman-teman lihat polanya. Nih, lihat. Ya. Tempat picot selalu pada hitungan keempat, ya, hitungan keempat. Nah, kalau sudah tahu kayak gini nih, mulai dari tempat picot yang ini kita hitung 4 gitu ya. Tempat picot itu selalu pada hitungan keempat. Tuh 2, 3, 4 picot. 2 picot, 2 picot, 2 picot, 2 picot, 2 picot, 2 picot. Kalau capek, tandain dulu. Pindahin tandanya. Beneran asli, kalau nggak ditandain kayak gini, ternyata saya sudah tua gitu ya. 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4. Tandain, kalau lupa, tandain, takut lupa. Gitu ya. Nah, ini dikit lagi. 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4. Nih, sisa 1 ya sebenarnya. Tapi di sini bisa kita hitung 4 karena di sini nanti kita boleh bikin kipas pertama. Gitu ya. Jadi di sini kita hitungnya 4. Jangan sampai nanti sisanya ada 2, meleset ya. Kalau sisanya 2 meleset, sisanya harus 1 V. 1 V di sini. Supaya di bagian yang bolong besar ini kita bisa bikin kipas pertama yang pakai picot. Gitu teman-teman ya. Jadi sisanya dari hitungan tadi, dari hitungan 4 tadi, nih. Kita tadi ini 4. Nah, kita tadi di sini ya. 2, 4. 4-nya itu di tempat bolong yang besar. Jadi, sisa setelah picot yang terakhir nih, picot terakhir tadi di sini nih. Betul ya? Kita lihat lagi. 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4. Nih. Mana peniti? Kita tandain. Nih, ini posisi picot yang terakhir. Sisanya itu harus 3. Kalau teman-teman belum ketemu sisanya 3 ini, lanjutin dulu bikin shawlnya 1 baris lagi. Ya. Jadi ujungnya ini pertama, picot pertama harus picot nih, kipas yang pertama harus pakai picot. Sisanya ini harus 3. Oke. Hitungnya mundur dari bagian sudut. Biar tahu, tandain deh. Kalau nggak ditandain, ampun, saya aja jelimet gitu ya.
belajar dari situ, saya akhirnya kapok membuat renda tanpa ditandai. Waduh, beneran pusing ya. Oke, kita mulai teman-teman ya. Kita pakai tandain tadi. Saya nggak akan lepas dulu tandanya, biar aja dulu. Kita akan buat 5 CH dulu ya. Kita mengawali row satunya. Jadi row satunya ini dimulai dari yang picot yang ini, biar mudah kita nanti mengerjakannya. Jadi buat dulu 5 CH. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kalau sudah 5, kita isi di sini. Di sini picot yang pertama, tempat yang bolongan besar, karena saya berhenti di tempat yang bolongannya besar. Ya, kalau bisa selesaikanlah shawl kalian di tempat row yang ganjil ya, yang ada bolongan gedenya. Gunanya untuk apa? Nanti ketika kita bikin picot ini, kalau nggak pakai yang bolongan besar di sini, nih kayak yang ini genap ya, kita tetap akan bikinnya di sini ya, dengan syarat sisa 3 V. Oke, langsung di tempat yang ini. Setelah 5 CH, langsung di lubang yang pertama kita buat kipas yang memakai picot. Kipas itu maksudnya adalah rangkaian dari 2 DC plus picot. Karena di sini picot, jadi 2 DC langsung tambah picot. Picot itu dari 3 CH yang diselip stitchkan di atas DC yang kedua. Nah, seperti ini picotnya. Kemudian ditambah lagi dengan 2 DC. Oke. Nah, seperti ini. Kayak gitu ya bentuknya. Kemudian kita skip 1 V. Kita buat di V yang keduanya itu kipas tanpa picot. Kalau tanpa picot itu cuma 2 DC ditambah 3 CH ditambah 2 DC. Nah, seperti itu. Nah, kayak gini teman-teman ya. Ada yang pakai picot, ada yang tidak, yang gundul ya. Kita skip 1 lagi, kita buat di sini yang pakai picot. Dua DC, 3 CH, slip stitch di atas DC yang kedua. Kemudian kita buat 2 DC lagi. Kemudian skip 1 V di sini. Di V yang keduanya kita buat DC tanpa picot, kipas tanpa picot. Jadi 2 DC, 3 CH, 2 DC. Nah, selalu seperti itu ya. Nah, silakan buat bergantian. Jadi setelah nanti yang tanpa picot, skip dulu 1 V, kasih jarak 1 V, baru di V berikutnya bikin yang pakai picot. Bergantian terus ya. Pakai picot, tidak pakai picot, pakai picot, tidak pakai picot. Tetap skipnya 1 V 1 V ya. Oke, silakan dilanjutkan hingga nanti ke bagian sudutnya. Kita hampir sampai ke bagian sudut shawlnya teman-teman ya. Skip 1 V, kemudian kita ke bagian sini. Bagian sudut ini akan benar jika sebelum sampai ke V bagian sudut itu kita bikinnya picot ya. Kalau benar pakai kipas yang pakai picot, nah berarti sudah betul lah bagian sudutnya nanti, karena bagian sudut itu kipas yang tanpa picot ya teman-teman ya. Nah, seperti ini tuh, pakai picot dulu, kemudian skip 1 V, kita langsung ke bagian sudut. Di bagian sudut seperti pada diagram ini, kipas 2 disatukan ya. Jadi 2 DC, 3 CH, 2 DC, 2 DC lagi, 3 CH, 2 DC. Di satu stitch kita bikinnya ya. Jadi di dalam V yang sudut ini kita kerjakan 2 buah kipas sekaligus. 2 DC,
3CH, kemudian tetap di bagian yang sama kita buat lagi 2DC. Ini sudah kipas yang pertama ya. Kipas yang keduanya langsung sambung aja. 2DC, 3CH, kemudian 2DC. Nah, seperti itu ya. Bagian untuk sudutnya, sudut dari shellnya yang tengah. Kita lanjut lagi buat yang sama seperti ini. Setelah kipas-kipas tanpa picot, selanjutnya kita buat kipas yang pakai picot. Skip V yang ini kan sudut ya. Ini V-nya kita skip satu. Di sini kita buat kipas dengan menggunakan picot. 2DC, 3CH, buat picot lagi, slip stitch kan di atas DC kedua, lalu kemudian kita buat 2DC seperti itu. Selanjutnya kita skip satu V di sini. Di V yang selanjutnya kita buat kipas tanpa picot, 2DC, 3CH, 2DC. Nah, silakan teman-teman teruskan, skip satu V, kemudian bikin kipas memakai picot, dilanjutkan skip satu V, lalu bikin kipas yang tanpa picot. Nah ya, seperti itu terus berselang-seling sampai nanti sisi kiri shellnya selesai untuk row 1 ya. Nah, kita tinggal lanjutkan lagi ya. Setelah kipas yang pakai picot, kita lewati lagi V stitch yang satu ini, kemudian kita buat kipas lagi yang tanpa picot ya. 2DC, 3CH, 2DC ya. Kemudian terakhir kita buat picotnya yang pakai picot lagi ya. Jadi di sini 2DC, kemudian kita lihat lagi, kita bikin picotnya 2DC, terus di sini kita buat picot 3CH, slip stitch kan di atas DC kedua, kemudian buat 2CH lagi. Oke, selesai untuk row 1. Kita lanjut ke row 2. Di row 2 kita masih akan membuat kipas teman-teman ya. Kemudian ada rantai nih, rantainya 2 slip stitch di atas picot, baru kemudian rantai 2 lagi baru kipas gitu ya. Jadi untuk selanjutnya kita buat ini rantai ke kipas, ini buat 5CH ya. Awal row 2 buat 5CH, kemudian kita balik rajutannya, kita slip stitch langsung di atas picotnya ini, slip stitch, kemudian chain 2 lagi seperti itu. Lalu di atas kipas kita isi kipas lagi sama kipasnya, 2DC plus 3CH plus 2DC gitu. Seperti itu ya. Kemudian 2CH kita ketemu picot nih, isi di picotnya itu slip stitch 1. Setelah 2CH slip stitch di dalam picotnya itu, kemudian 2CH lagi ya, seperti ini. Lanjut lagi ketemu kipas, kita isi kipas. Nah, seperti itu terus ya, berselang-seling. Setelah kipas 2CH, slip stitch di atas picot, kemudian 2CH lagi. Nah, silakan teman-teman lanjutkan caranya sampai nanti teman-teman ke bagian sudut. Nah, seperti ini ya. Jadinya kipas 2CH slip stitch di atas picot, 2CH kipas lagi. Seperti itu terus sampai ke bagian sudut teman-teman ya. Kelihatan? Oke, lanjut. Oke, kita sudah hampir sampai di row 2 bagian sudut ya. Sebentar, kita buat dulu kipas yang terakhir. Shh. Kenapa itu? Waduh, si kecil lagi main apa itu? Waduh, main kejar-kejaran. 2CH ya. Kemudian slip stitch di atas picot
sebagai rantai ketiganya, kemudian 2 CH lagi. Nah, abaikan saja itu suaranya. Nah, ini bagian sudut ya. Kita isi lengkungan-lengkungan 3 CH-nya ini dengan kipas. Ini ya diagramnya. Kita isi dengan kipas 1, kemudian jarak kipasnya 3 CH, kemudian kipas yang kedua di lengkungan selanjutnya. Ini kita isi dengan kipas 2 DC 3 CH plus 2 DC ya, seperti itu. Kemudian chain 3 di lengkungan selanjutnya buat lagi kipas ya, 2 DC pisan 2 DC 3 CH 2 DC. Ini teman-teman yang dengar takut kali ya dengar suara anak saya main tuh. Sudah ya, kipas bagian sudutnya ada 2 kipas, jarak antar kipasnya 3 CH ya, nanti di row selanjutnya akan diisi. Kemudian buat 2 CH dulu, slip stitch di atas di picotnya kayak tadi. Kemudian 2 CH lagi, sebelahnya kita buat kipas lagi ya, selalu seperti itu. Jadi berselang-seling aja. Kalau ketemu kipas, kita isi dengan kipas lagi, kipas yang masih bolong gitu ya. Kemudian kalau ketemu picot, berarti sebelum picot itu 2 CH dulu, baru slip stitch di atas picot. Slip stitch baru 2 CH dulu. Nah, saya mau menenangkan si kecil dulu. Silahkan teman-teman lanjutkan sampai ke sisi miring kiri yang selanjutnya gitu ya, sampai habis gitu. Nah, ini teman-teman ya, row 2 kita hampir selesai. Kita buat kipas yang terakhir 2 DC nih ya. Nih. Yang ini 2 DC 3 CH 2 DC. Nah, seperti itu. Kemudian kita chain 2, tusuk dulu di picotnya, kita buat chain 3 kayak slip stitch gitu ya, kemudian buat chain 2 lagi, baru kemudian ke bagian yang pinggir ini kita isi 1 DC. Nah, seperti itu ya. Oke, ini untuk finishing row 2. Kita akan masuk ke row 3, baris ketiga. Sebentar, ini kayaknya seratnya ada yang nggak keambil. Nah, dah. Untuk row 3 kita mulai masuk bagian kipas, kemudian ada lengkungan seperti ini ya. Kurang kelihatan ya, teman-teman lihat yang di screenshot aja atau yang sudah saya bagikan di grup. Kipas, kemudian ada lengkungan seperti ini. Di bagian ini itu boleh SC, boleh slip stitch. Kalau saya pakai slip stitch aja. Nah, itu kita mulai dengan untuk row 3 balik rajutannya buat 6 CH. Setelah 6 CH di sini kita di bandul yang ini di atas picotnya ini kita tusuk rantai yang tengah, rantai yang ketiga itu kita tusuk yang sebelumnya ya. Tadi kan 2 CH, terus CH ketiganya kita selipkan di atas picot ya. Di situ kita buat slip stitch 1 kali, kemudian kita buat chain 6 lagi, slip stitch sekali lagi di tempat yang sama supaya jadi lengkungan, kemudian chain 3 lagi. Nah, seperti ini jadinya, kayak bikin picot gitu ya. Nah, untuk membuat lengkungan ini, kalau saya tadi kan pakai slip stitch, chain 6 slip stitch. Kalau teman-teman mau pakai 1 SC, chain 6 baru 1 SC, itu juga boleh ya. Jadi tidak harus sama persis. Kalau rasanya sulit memakai slip stitch, pakai SC saja ya. Kipas, kalau sudah berhadapan dengan kipas lagi, kita buat kipas yang sama kayak tadi. Karena kipasnya memang mau dibuat 3 tingkat yang masih bolong, nanti di row keempat kipasnya utuh gitu, ada 6 seperti ini ya. 2 DC 3 CH 2 DC plus 3 CH ya, plus 3 CH. Lalu teman-teman slip stitch di sini di atas ini ya, slip stitch chain 6, slip stitch di tempat yang sama di atas picot row sebelumnya, chain 3 lagi. Lalu ada kipas nih, kita buat tingkat kipasnya yang ketiga,
2 DC plus 3 CH plus 2 DC plus 3 CH, slip stitch, kita chain 6, slip stitch di tempat yang sama, chain 3, lalu buat kipas lagi. Seterusnya seperti itu teman-teman ya. Nah, nanti jadinya kayak gini nih. Nah, silakan dilanjutkan sampai nanti ke bagian sudut. Baik teman-teman, kita akan masuk ke bagian sudut untuk row 3 ya. Bagian sudut di row 3, setelah kita membuat kipas, terus bagian lengkung, kita masuk bagian sudut. Ini ngisinya sama kayak yang ini tadi ya, 2 DC 3 CH 2 DC. Nah, terus ini jarak yang 3 CH di row 2 kita isi dengan 2 DC 3 CH 2 DC. Tapi jaraknya di sini bukan kayak gini ya, ada lengkungan gitu ya. Jadi cuma 1 CH di sini. Oke, kita coba dulu ya, kita praktekkan. Dua DC 3 CH 2 DC. Oke, seperti itu. Kemudian kita buat dulu bagian lengkung sekali lagi ya, di bagian terakhir sebelum sudut ada satu lengkungan terakhir. Buat dulu 3 CH, kemudian di sini slip stitch ya, lalu chain 6, slip stitch di tempat yang sama di sini, kemudian 3 CH lagi. Lanjut kita ke bagian sudut. Nah, ini nih, ini bagian sudut ya, yang tadinya cuma kayak gini, cuma ada 2 kipas, nanti kita bikin kipasnya jadi 3. Jadi di kipas yang pertama kita isi kipas yang sama, yaitu 2 DC plus 3 CH plus 2 DC plus 1 CH. Nah, seperti itu ya, 2 DC 3 CH 2 DC 1 CH. Lalu di jarak antara 2 kipas ini, yang ini nih, ini kita isi ya, kita isi dengan 2 DC 3 CH 2 DC plus 1 CH. Oke, jadi kipas yang kedua kita ke kipas yang ketiga di sini ya, 2 DC 3 CH 2 DC. Nah, di kipas terakhir setelah 2 DC 3 CH 2 DC, plusnya plus 3 CH ya, karena kita mau ke bagian yang ini, membuat lengkungan. Slip stitch di rantai tengah, kemudian chain 6, slip stitch sekali lagi, baru kemudian chain 3, lalu buat kipas lagi di sebelahnya. Oke, nah, silakan teman-teman lanjutkan sampai nanti selesai sisi kiri untuk row 3 seperti ini ya, tadi bagian sudutnya. Nah, gitu ya. Ini untuk sisi kiri bagian row 3 biar selesai ya. Row 3, nanti dulu saya buat kipas dulu. Nah, kita chain 3, kemudian kita buat di sini, di bagian sini itu 1 SC boleh, kalau teman-teman mau mengartikannya sebagai 1 SC oke, mau diartikan sebagai slip stitch juga oke ya, tidak masalah, karena nanti tidak kita pakai memang caranya, enggak kita kenai tindakan bagian sininya ya, cuma bagian ujung bandul nanti di row selanjutnya akan dipakai untuk digunakan dalam teknik merajut motifnya. Jadi di bagian sini setelah 3 CH slip stitch, kemudian buat 6 CH, slip stitch lagi di tempat yang sama, kemudian 3 CH, isi di sini 2 DC, kemudian 3 CH 2 DC, 3 CH di bagian sini ya, bagian rantai yang ini kita slip stitch yang di tengah-tengah picot itu ya, kemudian kita chain 6, slip stitch sekali lagi, kemudian chain 3, kita buat DC di bagian ujungnya.
Oke, selesai untuk row 3-nya ya. Kelihatan nggak tuh? Nah, seperti itu ya. Kita masuk ke row 4. Di row 4 kita buat dulu 5 CH. Nah, bagian tepi-tepi ini kalau nggak 5 CH, 6 CH ya, boleh. Setelah kita buat 5 CH, kita balik rajutannya. Kemudian di atas bandulnya ini kita isi dengan 1 HDC. Seperti itu. Mau pakai 1 SC juga boleh. Enggak HDC, 1 SC ya, boleh. Jadi setelah 5 CH, 1 HDC atau 1 SC. Kemudian chain 2. Setelah chain 2, di bagian kipas yang ini kita isi dengan 6 DC bagian ininya ya. Kita isi dengan 6 DC di bagian tengah-tengah kipas. Nah, setelah 6 DC, 2 CH, kemudian di sini di atas lengkungan ini kita isi 1 HDC atau 1 SC ya. Chain 2 lagi, isi di bagian kipas itu 6 DC. Kita buat kipas lagi gitu ya, tapi yang lebih rapat. Ada kedengaran nggak lagu dangdut? Di sini ada orang hajat, jadi mereka lagi nyanyi-nyanyi gitu ya. Jadi kadang aduh ya nikmati sajalah. Nah, sudah, ini udah selesai contohnya. Jadi kita buat 6 DC, 2 CH, kemudian 1 HDC atau 1 SC, kemudian 2 CH, baru kemudian 6 DC lagi. Nah, silakan teman-teman teruskan sampai nanti ke bagian sudut ya. Oke, kita hampir sampai ke bagian sudut di baris keempat ya. Setelah kita membuat bagian akhirnya seperti ini, kita sudah di sini. Kita tinggal ke bagian sudut. Di bagian sudut sama, isinya adalah 6 DC di setiap kipas ya. 6 DC, 6 DC, 6 DC di setiap kipas. Jadi, setelah kita isi lengkungan yang ini, yang terakhir posisinya di sini ya, kita buat isi 6 DC pada bagian sudut. Nah, yang ini nih, yang 3 kayak gini, ini kita isi 6 DC, 6 DC. Oke. Langsung kita isi setelah 2 CH, kita isi langsung ke bagian kipas-kipasnya ini, langsung 6 DC, 6 DC. Narik DC-nya agak panjang nggak apa-apa ya. Kalau misalkan teman-teman mau ganti, nggak mau pakai DC tapi pakai triple crochet, boleh juga. Kalau pakai triple crochet nanti bagian bagian ekor dari shellnya nanti lebih ke bawah ya. Jadi makanya saya pilihnya DC. Sebenarnya pada diagram itu nggak terlalu terlihat itu DC atau triple crochet. Cuma ala-ala saya membacanya sebagai 1 DC. Nah, setelah kita isi 6 semuanya, kita chain 2, kemudian isi lagi di bagian lengkung ini 1 HDC. Chain 2 lagi, isi lagi bagian kipasnya dengan 6 DC seperti sebelumnya ya. Nah, silakan dilanjutkan sampai sisi miring bagian kiri segitiga ini selesai. Nah, seperti ini ya untuk bagian sudutnya. Oke, kita hampir sampai di akhir dari row 4 ya, yang ini tuh 2, 3, 4 di sini ya. Pada row 4 ini setelah kipasnya kita buat 2 CH, kemudian di dalam lengkungan yang ini ya, yang bulat kayak gini, kita isi 1 HDC. 1 HDC ini kalau mau teman-teman ganti dengan 1 SC juga boleh ya.
Enggak mesti HDC, enggak. 2 CH, kemudian di sini kita isi lagi dengan 6 DC. 1 2 3 4 5 6, kemudian 2 CH plus 1 HDC di dalam lengkungan yang ini, 1 HDC, kemudian 2 CH, lalu di sini kita buat 1 DC untuk mengakhiri sisi miring kiri pada syalnya. Oke, setelah row 4 ini kita masuk ke row 5.